Sejumlah wilayah di Indonesia mulai dilanda kekeringan. Di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, warga berbondong-bondong menyerbu bantuan air bersih. Sementara di Kabupaten Lebak, Banten ada 27 kecamatan dinyatakan status darurat bencana kekeringan. Pemerintah Provinsi Banten telah meningkatkan status kekeringan di Kabupaten Lebak pada level darurat. Hal itu menyusul terus meningkatnya jumlah kecamatan yang mengalami kekeringan di daerah itu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Banten, total wilayah sebanten bencana kekeringan melanda 58 kecamatan. 27 kecamatan diantaranya terdapat di Kabupaten Lebak. Warga di Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten bahkan nekat menggunakan air sumur resapan yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Warga terpaksa melakukan hal tersebut setelah hampir 3 bulan wilayah mereka dilanda kekeringan. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akibat krisis air bersih, puluhan warga menyerbu bantuan air bersih yang dibawa mobil damkar Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga sangat antusias dengan adanya bantuan air bersih ini lantaran sumur-sumur warga telah mengering sejak 3 bulan lalu. Masukin bang. Sebanyak 540 kepala keluarga dengan jumlah 1.800 jiwa menjadi warga terdampak kekeringan. Kadang-kadang, tapi nggak naik-naik. Biasanya kalau ada air. Tak hanya di Kabupaten Bogor, krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan juga membuat warga di Kabupaten Blora menyerbu bantuan air bersih. Seolah tak mau menyia-nyiakan kesempatan, warga membawa sejumlah ember dan jerigen. Warga tampak saling berebut air bersih karena khawatir tidak kebagian. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Blora, saat ini setidaknya ada 188 desa, kelurahan di Blora yang mengalami kekeringan. Dari Serang, Banten, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Blora, Jawa Tengah, Siti Ma'rufah, Parulian Panggabean, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Sejumlah wilayah di Indonesia mulai dilanda kekeringan, bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim kemarau akan berlangsung selama Agustus hingga Oktober mendatang. Lalu bagaimana mengantisipasi potensi kekeringan yang terus meluas? Kita sudah bersama dengan Bapak Agus Mariono, pakar manajemen air Universitas Gadjah Mada atau UGM. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Baik. Pak, ini kan sudah diperkirakan kita akan mengalami kekeringan begitu sampai bulan Oktober. Apa yang harus diantisipasi untuk kita tetap bisa dapat memperoleh air bersih begitu? Ya, jadi kita dalam menyelesaikan masalah air, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, kita melihat antara musim hujan dan musim kemarau itu harus kita jadikan satu dalam setiap perencanaan penyelesaian masalah air ini. Jadi kalau sekarang ini sedang musim kemarau, harusnya musim hujan yang lalu sudah siap-siap bahwa akan terjadi kemarau, pasti akan terjadi kemarau. Maka musim hujan yang lalu kita harus banyak memanen air hujan agar musim kemarau sekarang ini kita terselamatkan. Nah sekarang ini juga harus berpikir bagaimana memanen hujan, mempersiapkan alat-alat panen hujan agar musim kemarau berikutnya kita bisa selamat. Nah sekarang ini pas musim kemarau, berarti tindakannya adalah tindakan kuratif, bukan preventif lagi. Apa yang dilakukan, saya kira dropping air itu sudah betul, tapi mohon masyarakat juga bisa mencari sumber-sumber air yang tersisa. Itu sumber-sumber air di sekitarnya yang ada itu dikelola lagi untuk dapat diambil airnya. Jadi meskipun sungai mengering misalnya, itu kalau kita gali 2 meter, 3 meter di tengah-tengah sungai itu, insya Allah masih ada airnya di situ. Dan lain-lain ya, nanti saya jelaskan. Begitu Mbak. Artinya pada saat sekarang adalah kita memanfaatkan sumur yang sudah kering ini apa digali lagi begitu Pak ya. Tapi ada yang dilakukan oleh sejumlah pemerintah saat ini adalah modifikasi cuaca atau menurunkan hujan. Modifikasi begitu. Apakah itu cukup efektif? Ya kalau awan ada, saya kira itu adalah jalan emergensi yang bisa kita lakukan.
Jumlah biayanya juga mahal. Saya menyarankan yang pertama adalah supaya sustain, masyarakat yang terkena dampak sekarang ini diajak untuk ayo kita cari sumber-sumber air yang masih ada. Yang pertama saya sampaikan, sumber air yang ada yang pertama adalah lihat sungai-sungai yang ada, meskipun kering di atasnya, di bawahnya itu masih ada airnya, maka kita gali 3 meter, 2 meter gitu, maka insya Allah ada airnya nanti, kemudian kita saring. Kedua, sumur-sumur tua seperti gambar di ibu-ibu ini kalau tidak muncul-muncul, coba kita turun, kemudian kita dalamkan sedikit 2 meter gitu. Mudah-mudahan sudah ada airnya. Karena tadi dikatakan kadang keluar, kadang tidak ya. Itu kalau didalamkan sedikit ada airnya. Kemudian di daerah-daerah dekat rawa-rawa yang ada, yang sudah mengering, itu juga sering-sering ada daerah-daerah yang bisa diambilkan. Mata air meskipun kecil, cuman netes seperti itu misalnya, ya itu coba dilihat kemudian disaniring atau dibersih-bersihkan lagi, dicoba untuk dipantek, disuntik, mudah-mudahan dia masih bisa mengeluarkan air. Daerah-daerah dekat saluran-saluran yang dulu pernah ada airnya, itu juga ada air-air yang coba kita buat. Di sungai-sungai yang di dekat di masyarakat itu, dilakukan. Itu untuk sekarang ini ya. Tentu saja dropping air juga bagus, tapi ini kalau drop terus, nanti tahun depan drop makin banyak lagi, sementara masyarakat tidak bersama-sama untuk mencari sumber-sumber air. Begitu, Mbak. Artinya perlu edukasi kepada masyarakat juga bagaimana cara mencari sumber air dan dari sekarang menabung yang namanya air, begitu Pak. Kemudian tadi Bapak katakan setelah kemarau pasti akan ada musim hujan. Nah di musim hujan ini air kebalikannya Pak, malah banyak sekali. Bagaimana caranya kita memanage supaya hal ini tidak menjadi kebalikannya, menjadi bencana buat kita, begitu Pak? Betul ya, air hujan itu saudara sekalian semuanya, bangsa dan tanah air, adalah air yang paling bersih di antara air permukaan. Kalau dibandingkan dengan air sungai, air hujan tuh jauh lebih bersih, lebih baik. Bandingkan mata air perkotaan, air hujan jauh lebih baik. Jadi air hujan itu adalah sumber air yang paling baik yang bisa kita temukan, dan kita diberi berkah yang sangat luar biasa pada musim hujan. Oleh karena itu, kita sekarang di samping menyelesaikan musim kemarau dengan mencari sumber-sumber air, dropping air dan lain-lain, kita sekarang mempersiapkan diri untuk memanen air hujan tadi. Yang pertama saya kira misalnya untuk memasukkan air dari atap ke sumur-sumur yang ada di situ. Yang kedua membuat tangki dan juga plastik yang besar-besar untuk menyimpan air nanti kalau pada musim kemarau datang kita sudah punya. Baik, terima kasih Bapak Agus Mariono yang memberikan sedikit masukan buat kami untuk menabung air saat ini. Baik.